Yeskel 47 ayat 1 sampai 23. Yeskel 47 ayat 1 sampai dengan 12, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dan bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-paya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yeskel 47 ayat 13 sampai dengan 20. Batas-batas tanah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belas suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah itu menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu. Di sebelah utara dari Laut Besar terus ke Hetlon sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Sedat, Berota, Sibraim yang terletak di antara daerah kota Damsik dan daerah kota Hamat, terus ke Hasar Enom yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai ke Hasar Enon, sehingga daerah kota Damsik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur, mulai dari Hasar Enom yang terletak di daerah Hauran dan Damsik, sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel.
terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari timur sampai mata air Meriba dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar, itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat, itulah sebelah barat. Yeskiel 47 ayat 21 sampai 23. Pembagian tanah Israel. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel, dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu, mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah.